Alpha Indo Omega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Alhami dengan NIM di 0253. Pengertian sayap batu. Saya patudu menurut yang dituturkan oleh Maradia Alus Sompawali dan Alima Patundu bahwa saya patudu itu awalnya ada lahir dari sayang atau kuda yang dipakai oleh para penari atau patudu pada waktu mereka latihan di rumah ataupun di istana raja pada suatu saat akan diadakan perhelatan acara istana. Diketahui bahwa salah satu alat transportasi masa dulu adalah kuda. Jadi sayang ini kuda inilah yang dipakai oleh patudu, orang yang menari, dan karena dipakai oleh gadis-gadis yang cantik, maka kudanya pun dihiasi, dipercantik dan dilatih berjalan dengan bagus. Nah inilah sehingga dinamakan saya patudu, sayana patudu, sayana orang-orang yang pergi matudu. Sejarah awal mulanya sayap batu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya setelah abad ke-16, Islam sudah masuk di Tanah Mandar sejak kerajaan keempat Daita, dan pada waktu itu sangat dihormati anak-anak yang hatam Al-Quran, yang pada acara waktu dulu itu anak yang diupacarakan dalam hatam Al-Quran tidak boleh menginjakkan kakinya di tanah. Jadi mereka dipangku, diusung maupun dinaikkan pada suatu alat yang disebut dengan bembengan. Nah, ketika itu ada tokoh masyarakat yang bernasar bahwa jika anak saya ini hatam Al-Quran, saya akan naikkan di kuda patudu. Nah, pada mulai itulah anak-anak yang hatam Al-Quran naik di kuda patudu, diantar ke rumah gurunya. Kemudian setelah itu acara hatam diarak keliling kampung. Dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak lain untuk menjadi seorang yang hatam Al-Quran supaya cepat naik kuda. Apa yang dimaksud dengan Kalindata dan Perawana? Sayang patudu ini sudah berkeliling. Nah, yang ada di situ adalah proses kalindada dan proses parrawana. Ada 3 item pakem yang digabungkan, yaitu kalindada pakem juga satu pakem, parrawana juga satu pakem, dan sayang patudu itu sendiri adalah satu pakem. Ini adalah bagian daripada pertunjukan karnaval. Apa yang mengiringi Yaya Rawana itu?
rawana karena ini dihubungkan antara proses Islam tadi itu. Karena dulu rawana ini kan bukan namanya rawana, yang namanya itu adalah duf. Ini duf menyebar ke Indonesia, lalu kemudian sampai ke Mandar ini. Menjadilah dia namanya rawana. Kenapa rawana? Karena di sini sangat terilhami bahwa bunyi-bunyian itu dimengerti atau dipahami orang-orang di sini adalah itu datang dari sang ilahi. Terkait dengan iringan, ada yang perlu dicatat bahwa dulu itu kan masih menggunakan tutup petindor atau tabuhan petindor, dek-dek petindor. Nah, kalau kita melihat dari era sekarang itu sangat berbeda. Kenapa? Karena mereka para pemain itu sudah berevolusi juga, sudah mengikuti zaman. Akhirnya kemudian tabuhannya itu juga berubah. Di mana letak perubahannya dari tabuhan petindor atau dek-dek petindor menjadi dek-dek panette hari ini. Dan dek-dek panette ini itu sudah sangat berkembang. Di situ sudah ada penambahan banyak alat, ada senar drum dan ada gero-gero, ada tamburin atau ricci namanya kalau di sini kan. Jadi tentu bahwa ketika misalnya kita melihat yang dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Ioma ta aloria ya edamo paindo wenga sayangi pilis ngana loloni oma. Kalindada itu adalah merupakan sebuah sastra Mandar dan sebenarnya Kalindada itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan kata yang tersusun dalam setiap kalimat. Akhirnya jadilah sebuah Kalindada. Jenis Kalindada itu terdiri dari beberapa Kalindada, yakni ada Kalindada tentang cinta atau muda-mudi dan sering dilontarkan pada Pisawe, karena pada awalnya itu Kalindada ini muncul di saat ada orang-orang yang naik kuda, yang Pisawe itu muncullah Kalindada ini. Jadi dia itu pujian-pujian terhadap orang-orang yang sedang Pisawe itu.